minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 lagi berkunjung di Museum Proklamasi. Oke, Ikuti perjalanan kita. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lagi di Museum Proklamasi yang akan menjelaskan tentang perumusan naskah proklamasi. Pada waktu 3 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Muhammad Subarjo menyumbang pikiran secara lisan. Oke, di sini kita ada contohnya proklamasi lagi sedang makan, salah ya, lagi di perumusan musyawarah tuh. Ada Soekarno, Hatta, dan teman-temannya. Oke. Ini kita mau ngasih contoh isi teks proklamasi. Ya. Ini dia contoh replikanya. Oke, sekarang kita lagi di tempat pertemuannya para meja. Di sini ada tempatnya buat pertemuan paling penting anak Soekarno dan teman-temannya. Dan di sini tempat buat kerja ya, buatnya tulis naskah gitulah. Bisa susus proklamasinya. Di sini tempat Soekarno menandatangani teks proklamasi. Tempat pengetikan teks proklamasi oleh Bapak Suyati Melik. Di sini ada tempat penaskahan teks proklamasi dibuat. Juga ada para tokoh yang hadir ikut menaskahkan teks proklamasi. Halo guys, kita bergerak lagi. High tech ke atas, kita lihat apa aja di atas. Jadi di sini awal mulanya Amerika menjatuhkan bomnya pada 6 dan 9 Agustus di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini contoh bomanya di Jepang. Pengeboman tersebut sangat melumpuhkan Jepang sehingga ia menyerang tanpa syarat kepada sekutunya. Ruangan kamera. Ya, iyalah. Itu dilakukan Jepang setelah bom atom Amerika Serikat meluluh. Guys, kita sudah selesai nonton tentang video teks proklamasi.
kuliah apa masih kerja? Kakak datang ke sini ngapain? Untuk mencari informasi tentang untuk tugas anak murid saya nanti. Oh, oke. Gimana respon kakak adanya museum ini? Bagus untuk tahu gimana sejarah detik-detik untuk memulai proklamasi, melakukan perumusan proklamasi dan lain sebagainya. Kakak namanya siapa? Sanida Kakak kerja, kuliah, apa sekolah? masih sekolah Kelas berapa? kelas 11. Kakak kesini ngapain? Tujuannya? Untuk ngerjain tugas sekolah sih. Gimana respon kakak tentang pembuatan museum di sini? Apakah bagus? Bagus sih, jadinya anak muda zaman sekarang jadi tahu gimana perjuangan orang-orang. Bang, nama abang siapa? Rizky bang, Rizky, asal dari mana? Depok, Kelas berapa? kelas 11. Nah, di sini mau ngapain aja bang di museum ini? Nyari ini sih kak, tugas sejarah. Oh, tugas sejarah. Oh, ya udah, makasih ya. Iya kak. Oh. Ya, sekarang kita akan mewawancarai salah satu pengurus di museum ini. Ya, dengan Kak siapa? Saya Fajar. Fajar. Kak mau nanya, Ya boleh. ini sebelum menjadi museum, rumah siapa dan pemiliknya? Oke, jadi ini sebelum jadi museum, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sejarah gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini memang cukup lumayan panjang ya. Jadi gedung ini sendiri sebenarnya sebelum jadi museum itu adalah rumah. Nah, atau tempat untuk hunian gitu ya. Nah, jadi dia dibangun dari tahun 1927 pada masa kolonial Belanda. Nah, memang Belanda ada satu proyek saat itu ingin membuat kawasan villa pertama di Jakarta. Jadi gedung ini tuh merupakan salah satu villa yang digagas oleh Belanda. Nah, karena memang konsepnya villa adalah hunian gitu. Jadi gedung ini tuh sebelum jadi museum tentunya ditempati oleh pihak-pihak yang menyewa gitu ya gedung ini sebagai tempat tinggal. Nah, pihak yang menyewa pertama itu datang dari kerajaan Inggris yang saat itu diwakili oleh konsulat jenderalnya. Kemudian pihak yang kedua itu datang dari pemerintah Jepang. Tapi dia tidak menyewa karena statusnya saat itu Jepang menjajah Indonesia. Jadi dia ngambil alih gedung ini untuk ditempati oleh salah seorang perwira tingginya yaitu Laksamana Muda Tadasimeda. Itu tepatnya tahun 1942 sampai 1945. Nah, setelah Jepang tidak lagi menjajah Indonesia, nah gedung ini kemudian diambil alih tentara sekutu pihak yang menang Perang Dunia Kedua dan dijadikan markas tentara Inggris. Nah, barulah setelah Indonesia berhasil diakui kedaulatannya, diakui kemerdekaannya tahun 1950-an, gedung ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Ada proses nasionalisasi gedung. Nah, barulah setelah itu pihak Indonesia nih yang mengelola. Cuman karena memang konsepnya rumah, jadi tidak digunakan untuk pribadi, tapi disewakan kembali. Nah, kemudian datanglah penyewa selanjutnya, datang dari pemerintah kerajaan Inggris kembali. Saat itu pemerintah kerajaan Inggrisnya diwakili oleh duta besarnya. Jadi duta besar Inggris tinggal di sini dan menyewa gedung ini selama kurang lebih 20 tahun. Dari tahun 61 sampai tahun 81. Nah, barulah ada gagasan dari Menteri Pendidikan saat itu supaya gedung ini tidak selalu disewakan, tapi kita jadikan gedung ini sebagai sebuah museum. Karena pernah terjadi peristiwa penting di gedung ini, tepatnya pada zaman ditempati oleh Bapak Maeda. Tepatnya tanggal 16 Agustus 1945 pernah terjadi peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, akhirnya digagas pembentukan museum ini kurang lebih selama 10 tahun. Gedung ini digagas untuk jadi museum. Nah, diresmikan tanggal 24 November tahun 1992. Jadi museum ini resmi berdiri tahun 1992, usianya sekarang sekitar 31 tahun. Nah, terus pendapat kakak tentang anak-anak muda sekarang bahwa yang tidak melupakan sejarah gimana kak? Nah, pendapat saya sih terkait dengan generasi muda sekarang yang memang masih mau datang ke museum untuk mempelajari sejarah secara langsung, untuk menambah wawasan sejarah secara langsung, itu sangat apresiasi. Nah, apalagi mereka bisa dibilang generasi penerus bangsa yang sedang dipersiapkan untuk Indonesia Emas tuh tahun 2045. Nah, di tengah gempuran teknologi yang semakin maju, di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif ya datang masuk ke Indonesia, ini saya berharap sih sebenarnya sama generasi muda untuk jangan meninggalkan hal-hal yang memang berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia gitu ya. Karena disitulah banyak terkandung nilai-nilai perjuangan gitu ya, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai cinta tanah air, nilai kepahlawanan dan lain sebagainya, yang memang itu yang harus dipertahankan. Karena seiring berkembangnya teknologi, seiring masuknya budaya-budaya, itu tentunya akan menggerus
nilai-nilai luhur terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia itu. Nah, maka dari itu untuk melestarikan itu ya caranya dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah museum. Nah, kedepannya saya berharap sih semakin banyak generasi muda yang datang langsung ke museum itu. Tidak hanya misalkan membaca museum dari Google, tidak hanya membaca informasi atau wawasan dari Google saja, tapi langsung bertanya, langsung melihat sendiri kondisi langsung museum-museum yang ada di Indonesia ya, terutama di Jakarta ini kayak gitu sih. Terima kasih Kak atas waktunya sedikit.